Selamat pagi. Hari ini kita coba memasuki bab baru, yaitu pengenalan statistik. Kalian punya nanti ada statistika, ada tulisan statistik. Nah, untuk sementara bolehlah kalian anggap itu sama dulu, supaya nggak terlalu pusing. Oke, kita kenalan dulu. Statistik adalah suatu ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpulkan, dan menyajikan informasi ataupun data. Jadi, statistik ini sederhana sebenarnya. Anda kadang-kadang suka membuat tebak-tebakan. Anda kalau suka membuat tebak-tebakan itu misalnya menebak suatu angka yang dipikirkan kawan Anda, menebak hari ini dia makan siangnya apa, dia misalkan hari ini menggunakan baju seragam atau tidak. Itu dari ilmu statistik bisa kita pelajari. Ya, jadi boleh kita bilang itu adalah ilmu meramal. Kira-kira seperti itu. Tapi ada tahap-tahapan yang lebih jauh, ya kan? Karena kita perlu mengumpulkan data dulu. Ya kan, kalau kita mau meramal bukan cari dukun terdekat kan, bukan ya? Nggak bisa seperti itu tidak ada logikanya. Kalau di dalam matematika itu Anda harus mengumpulkan dulu. Anda mau meramal sesuatu, Anda cari dulu. Kan begitu. Anda cari datanya dulu. Baru Anda olah. Ya kan? Anda olah itu Anda tambahkanlah, Anda kurangkanlah, Anda bacalah, itu namanya mengolah. Baru menganalisis. Analisis itu berarti harus dibaca, harus dipahami. Supaya apa? Supaya dapat menyimpulkan. Pada saat menyimpulkan inilah kita sebut dengan nama meramal kejadian yang akan datang. Baru menyajikan hasil ramalan kita ke depan ke orang banyak, supaya apa? Supaya orang bisa tahu bahwa kita dapat meramal tadi dengan cara-cara yang benar, ya. Oke, jadi istilah sekarang. Istilah ada 5 untuk statistika ini dulu. Kalian pelajari 5 dulu, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama adalah data. Data itu adalah angka-angka yang berada di sekitaran kita. Informasi-informasi yang ada di sekitaran kita itu yang mempunyai nilai yang jelas, ya. Itu adalah data. Contoh, berapa murid yang hadir hari ini? Itu adalah data. Oke. Yang kedua adalah datum. Datum itu adalah bentuk tunggal daripada data. Jadi artinya apa? Data itu adalah bentuk bukan tunggal, yaitu jamak, kan begitu ya. Jadi data itu sudah pasti banyak. Bentuk tunggalnya itu adalah datum. Oke, berikutnya adalah populasi. Populasi ini adalah suatu objek yang ingin kita ketahui informasinya. Contoh, saya mau meneliti tentang perguruan, salah satu perguruan swasta misalnya di kota Medan. Berarti itu populasinya adalah perguruan tinggi swasta di kota Medan. Sampel sama dengan datum tadi. Datum kan bentuk tunggal daripada data, ya kan? Sampel juga bentuk tunggal daripada populasi. Bukan hanya bentuk tunggal sih sebenarnya, sebagian kecil daripada populasi tadi. Contoh, misalnya murid kelas 8 kita ini ada 8A, 8B, dan 8C misalkan. Ya kan? Pada saat saya mengajar, itu tentunya per kelas 8C. Berarti itu kan sampel gitu. Itu sampel daripada kelas 8, yaitu 8C. Berikutnya mana tahu nanti saya masuk ke kelas yang lain, misalnya saya masuk kelas 8A. Berarti 8A adalah sampel daripada kelas 8. Oke, berikutnya adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya data.
Ya kan? Banyaknya data. Contoh, Anda disuruh ujian dapat nilai 70 sebanyak 5 kali. Anda nggak akan pernah menulis itu 70, 70, banyak kali 70-nya. Pasti Anda menuliskannya 70 baru kali 5 kau bilang. Nah, itu kan Pak versi sederhana katanya. Kan gitu ya. Tapi itu tidak boleh dalam beberapa, misalnya dalam beberapa laporan itu ada yang nggak boleh. Ya, itu harus ditulis dengan lengkap. Frekuensi ini adalah penulisan yang lebih sederhana. Ya. Berikutnya adalah cara-cara mengumpulkan data. Cara-cara mengumpulkan data. Yang pertama adalah observasi. Kalau kamu ingin meneliti sesuatu, kamu harus melihat secara langsung, mengukur secara langsung, menghitung secara langsung. Contoh, saya ingin mengetahui berapa banyak murid di perguruan yang kamu sedang sekolah misalnya. Kamu datangi per kelasnya, kamu hitung itu ada berapa banyak siswa yang ada di dalamnya. Kan begitu, itu namanya observasi. Pak, saya ingin mengukur tentang misalnya ukuran sepatu. Nah, kita lihat, setiap orang kita tanyain berapa ukuran sepatumu dan seterusnya. Itu namanya observasi. Kita bisa bertemu dengan objek yang kita teliti secara langsung. Bisa menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat, itu nggak masalah. Berikutnya, kalau kita nggak bisa menemukan objeknya, kita bisa menemuin ahli daripada objek tersebut. Itu namanya versi daripada wawancara. Kita menemui ahlinya. Contoh, saya mau meneliti tentang, misalkan saya mau meneliti tentang ukuran kita buatnya. Ukuran gedung misalnya. Ukuran gedung-gedung yang ada di kota Medan misalkan. Nah, kita nggak punya alat untuk menghitung gedung-gedung tadi kan, untuk mengukur tinggi-tingginya, lu nggak punya, apalagi lu masih SMP kan begitu. Nah, pada saat Anda mau mendapatkan data tersebut, Anda pasti melakukan wawancara. Wawancara siapa Pak? Wawancara orang yang punya data tersebut. Contoh misalnya pemerintah, atau mungkin ada lembaga-lembaga survei yang lain kan gitu ya. Terakhir adalah kuesioner. Kuesioner itu adalah Anda memberikan pertanyaan kepada orang banyak, dan pertanyaannya juga banyak. Jadi Anda nggak bisa melakukan wawancara secara langsung. Ya, wawancara secara langsung satu-satu ditanyain capek. Ya kan? Belum kalau Anda kasih waktu sama orang membaca lagi ya. Kuesioner itu sudah berbentuk kertas, sudah pasti. Zaman sekarang sudah masih bisa berbentuk Google Form dan seterusnya. Itu mengumpulkan data. Oke. Berikutnya adalah habis. Oke, maka tugas kalian adalah sekarang mengumpulkan data dulu. Contoh, saya mau minta kalian mengumpulkan data tanggal lahir murid-murid di satu kelas kalian. Jadi nanti buat tabelnya. Saya minta tabel aja, sederhana saja. Tabel pertama itu isinya kolomnya itu nomor. Setelah itu nama lengkap. Nama lengkap kamu lah duluan. Misalnya nih paling atas nama kamu gitu kan. Baru sebelahnya tanggal lahir. Buat itu untuk satu kelas. Ya, buat nama satu kelas dulu terus semua. Baru tanyain satu-satu. Lu tanyain tuh. Nah, kumpulkan datanya, tulis. Nanti difoto, dikumpulkan ke Google Classroom. Sekian dan terima kasih.